Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 47. Apakah ada orang lain? Suara derap langkah seseorang semakin mendekat. Tak lama Ratna kembali ke ruangan di mana Raska berada. Ia menaikkan alis saat melihat pria tampan itu tampak suram. "Ada apa, Nak?" tanya Ratna dengan langkah perlahan lalu kemudian kembali duduk di kursi yang berseberangan dengan Raska. Rasa sesak di dada membuat pria itu menarik napas dengan berat. Berusaha untuk menormalkan kembali suasana hatinya. Benaknya gusar saat ini. Merasa lucu karena mengapa dirinya bisa sesakit ini pada sesuatu yang terjadi di luar sana. Pandangan Ratna beralih pada layar televisi yang sudah berganti acara. Ia menghela napas dan kembali menoleh pria di hadapannya. "Kangen sama Mbak Nela?" "Ya," tanya Ratna pelan dan hati-hati. Tebakan wanita itu selalu tepat sasaran. Sementara Raska hanya tersenyum tipis mendengar kalimat tersebut. Apakah benar perasaannya rindu pada nama itu, sehingga membuatnya sesakit ini? Ia masih bungkam dengan menunduk. Kesibukan yang dijalani oleh Nela membuatnya jarang sekali atau bahkan terhitung baru sebanyak 2 kali ia bertemu dengan Raska dalam kurun waktu 2 tahun ini. Pertama sejak hari putusan sidang selesai digelar. Kemudian beberapa bulan lalu di mana hari itu tepat 2 tahun kepergian Randy. Raska melihat jelas. Nela memang jauh berbeda dengan perempuan yang ada di masa lalunya. Nela sangat tulus dan menghargai sebuah hubungan. Entah apa yang ada dalam hati perempuan itu untuk Raska. Apakah ia menghargai karena adanya persahabatan, atau karena pria itu telah berkorban. Tapi yang jelas keberadaannya di dekat pria itu sungguh seperti suntikan penambah semangat. Pertemuan mereka cukup singkat. Saat bertemu pun perbincangan mereka terbilang santai. Hanya pembahasan mengenai kesibukan kuliah dan karir Nela saat ini yang tampak sangat bahagia menjalaninya. Tentu saja Raska pun turut bahagia mendengarnya. Paling tidak ia merasa lega saat perempuan itu tak lagi berkabung setelah kehilangan. Namun, mendekati menit terakhir, selalu ada saja hal mendalam yang perempuan itu katakan padanya. Seperti, "Waktu kamu tinggal 2 tahun lagi, Raska. Percayalah, waktu berjalan begitu cepat. Aku gak berhenti menghitung waktu untuk bisa melihat kamu di luar sana." Selalu terngiang jelas setiap kalimat itu. Kata-kata yang tak pernah absen diucapkan oleh Nela setiap akan beranjak dari pertemuan yang juga dihias oleh senyuman manisnya yang khas. "Bi, saya gak ngerti sama perasaan ini. Kayaknya hambar dan kosong," ujar Raska pasrah. "Itu cuma ucapan di mulut aja. Padahal dalam hati kamu itu sudah terisi dengan satu nama." Ratna menatap dalam pria di hadapannya, membuat Raska mendongak dan tatapan mereka bertemu. Raska masih termangu. Ratna mengerti hal itu. Lalu ia memilih untuk berujar. Kata-kata Mbak Nela yang selalu diceritakan sama Nak Raska itu artinya dia sedang menunggu di sana. "Berharap bahwa kalian bisa bertemu lagi setelah ini. Saya gak yakin kalau dia nungguin saya." Raska membuang napas pelan. Sorot wajahnya begitu putus asa. Gara-gara denger gosip dosen ganteng yang dekat sama dia, Ratna menyelidik, mencari jawaban di mata penuh kegelisahan itu. Raska tertawa kecil, senyumnya masih sama mempesonanya. Meski sudah 2 tahun di sel tahanan, pria itu tetap bisa merawat diri dengan baik meskipun di bagian sisi wajahnya sudah mulai tumbuh jambang tipis. Siapapun dia, semoga bisa menjaga Nela di luar sana. Raska mulai pasrah. Sedangkan wanita parubaya di hadapannya malah terkekeh. "Jangan cepet-cepet putus asa atuh. Mbak Nela sama dosennya yang siapa tuh namanya? Fabian kalau gak salah teh. Mereka mah gak ada hubungan spesial. Cuma akrab biasa aja. Lagian teh kan Mas Fabian itu sepupunya Tuan Randy." Ratna menjelaskan hal yang ia tahu. Ratna sendiri pun sudah banyak mengetahui soal Nela dan keluarganya. Tentu saja hubungan mereka pun terbilang cukup baik. Tak heran jika wanita itu mengetahui banyak hal tentang kehidupan Nela. Terlebih nama perempuan itu mulai didengar dan dikenal orang banyak. Tak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupannya. Kedepannya kan gak ada yang tahu akan seperti apa, Bi.
Kadang cinta bisa tumbuh karena adanya tatapan yang sering bertemu. Pria itu punya banyak waktu untuk selalu ada di dekat Nela. Saya cuma bisa berdoa yang terbaik aja, ujar Raska dengan senyum yang dipaksakan. Terlihat jelas ada semburat kekecewaan di wajahnya. Kalau menurut saya sih Mbak Nela gak ada perasaan apa-apa deh sama Mas Fabian. Karena saya mah yakin banget, kalau dia teh sukanya sama Nak Raska. Kalah ganteng dosen itu mah. Ratna berucap setengah berbisik. Lalu ia tersipu sendiri. Raska terkekeh. Wanita yang sudah seperti ibunya itu selalu berhasil membuat suasana hatinya kembali normal. Bukan karena GR dengan ucapannya, melainkan karena melihat ekspresi dan cara bicara yang sangat percaya diri itu terlihat lucu di mata Raska. Jago amat bibi gombalannya, kekeh Raska, membuat keduanya tergelak. Waktu kunjungan mereka sudah berakhir. Ratna berdiri dan menggeser kursinya, lalu meraih tas dan berpamitan dengan Raska. Saya pamit dulu ya, Nak, udah telah 15 menit nih ke stasiun. Ratna tampak resah. Loh, kok ke stasiun? Emangnya Bibi mau kemana? Tanya Raska yang terheran. Itu mau jemput anak saya. Dia bilang sudah sampai di stasiun. Kebetulan dia masih takut kalau harus naik ojek atau taksi online, jawab Ratna. Raska menautkan kedua alis dan kembali bertanya, maksud Bibi Siva? Ratna mengangguk dan tersenyum lebar. Betul, saya teh udah kangen pisan sama dia. Kalau gak salah bukannya Bibi bilang minggu depan dia ke kota? Tanya Raska. Harusnya begitu. Tapi karena dia mau ada jadwal tes masuk kuliah jadinya dia datang lebih awal, ujar Ratna. Raska mengangguk mengerti. Syukurlah. Setidaknya biar Bibi ada teman juga di rumahku. Kasian kalau Bibi sendirian. Ah, saya gak sendiri juga kok. Kan ada Pak Basit, ada Pak Kusni, ada Bu Maya. Cuma ya mereka sibuk sama kerjaan masing-masing aja sih, hehe. Selama Raska ditahan, rumah itu ia percayakan untuk dijaga dengan baik seperti biasa pada pegawai setianya. Termasuk yang disebutkan oleh Ratna. Hanya saja mereka memang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengurus rumah besar itu. Sehingga waktu intens antara pekerja pun tidak terlalu banyak. Ya udah, kalau gitu Bibi hati-hati di jalan ya. Kalau ada apa-apa atau Siva butuh uang tambahan, nanti kaling Nando aja. Saya udah kasih tahu juga sama dia soal itu, ucap Raska dengan senyuman yang mengembang. Pria itu sangat baik hati. Meskipun keadaannya sedang sulit, tapi ia tetap memikirkan kelangsungan hidup para pegawai di rumahnya. Jadilah ia menitipkan segalanya pada Nando. Sejauh ini, memang Nando lah yang sangat ia percaya untuk mengatur urusan Raska di luar sana. Mulai dari rumah, cabang usaha dan perkebunan, semuanya sudah diatur dengan baik olehnya dan menunjuk beberapa orang kepercayaan agar mengurus bagian-bagian tersebut, terkecuali keuangan pribadi Raska. Untuk yang satu itu, Raska meminta hanya Nando yang berhak memegangnya. Terima kasih banyak ya, Nak Raska. Saat Ratna hendak menuju pintu, ia kembali berbalik badan, lalu melangkah dan berujar. Nak Raska, apa yang saya bilang tentang Mbak Nela itu bukan sekedar guyonan, tapi itu adalah keyakinan dari hati kecil saya. Raga bisa dekat dengan yang lain, tapi hati akan tetap berlabuh pada tempat yang sama meski jarak yang menjadi pemisah. Ratna mengukir senyuman, lalu kembali menuju pintu hingga hilang dari pandangan. Raska tertegun mendengarnya, hatinya kembali berdesir. Rasanya ia ingin menangis terseduh-seduh. Ratna benar, buktinya ia rasakan sendiri. Nela tidak ada di dekatnya. Jauh sekali. Tapi hati dan benaknya tak pernah luput tentang perempuan itu. Bayang-bayang wajah cantik dan senyuman yang manis itu seolah enggan pergi dari pikirannya. Satu pertanyaan dalam hatinya. Apakah perempuan itu merasakan hal yang sama dengannya? Atau semua ini hanya berharap sendirian? Saat mata kuliah sudah selesai, waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nela bergegas menuju mobil dan duduk di kursi kemudi setelah menyampirkan jas alma maternya pada sandaran kursi sebelah, lalu menyimpan tas laptop di bagian dudukannya. Sejenak perempuan cantik itu menarik napas panjang dan memejamkan mata. Sudah memasuki tahun kedua ia berkuliah. Tinggal 2 tahun lagi untuk bisa lulus kemudian mewujudkan impian sederhananya. Ia berkuliah di IPB University, pun tempat Fabian menyelesaikan sarjana dan sekarang ia mengajar di tempat yang sama.
Mengingat prestasi besar yang diraih pria itu, setelah menyelesaikan pascasarjananya di Belanda, ia pun dipercaya untuk menjadi dosen di sana. Setiap hari yang berlalu hingga sejauh ini, Nela tak pernah lupa akan kejadian-kejadian besar yang pernah singgah di hidupnya. Termasuk tentang Raska. Ia menyalakan ponsel dengan layar dasar yang memperlihatkan foto candidnya saat memeluk seikat mawar putih yang diberikan pria itu 2 tahun lalu. Rasanya begitu berarti dan berkesan. Terkadang ia tersenyum-senyum sendiri kala teringat momen kebersamaan mereka. Candaan dan gombalan pria itu selalu berkelebatan dalam benaknya. Kenapa aku mikirin kamu terus, sih? Raska, sehat-sehat aja kan? Nela bergumam sendiri. Maaf banget, Ras. Aku jarang kunjungin kamu di sana. Tapi doa aku gak pernah putus kok buat kamu. Nela berbicara sendiri, seolah pria itu dapat mendengarnya. Sembari menatap fotonya dengan mawar putih pemberian pria itu. Mungkin hanya itu yang ia miliki tentang Raska. Tidak ada foto atau benda lainnya. Ia kemudian mematikan kembali ponselnya. Lalu menghela napas dan bersiap menyalakan mesin mobil. Namun, suara ketukan di balik kaca mobil membuat ia tersentak kaget. Spontan ia menoleh dan melebarkan mata saat melihat pria tampan dengan setelan khas pria metroseksual itu tersenyum padanya. Nela membuka kaca mobil dan bertanya, "Ada apa, Kak? Sibuk gak? Ngopi yuk, tempat biasa aja." Ajak pria itu yang tak lain adalah Fabian. "Gak terlalu sih, boleh deh. BTW, hari ini kakak gak bawa mobil atau motor kan? Naik mobil aku aja ya." Nela kemudian berpindah posisi. "Oke, jadilah." Fabian dan Nela beranjak dari kawasan kampus dan menuju sebuah kafe untuk sekedar meminum kopi dan bersantai. Mereka duduk di meja yang berada di sudut ruangan. Pria itu memesan Americano coffee, sedangkan Nela memilih ice matcha latte kesukaannya. Baru beberapa menit menikmati minuman dan roti panggang. Di luar sana gemericik air hujan mulai terdengar riuh. Tempat duduk mereka yang bersebelahan dengan kaca besar membuat suasana semakin hangat karena bisa dengan jelas melihat buliran air hujan. Fabian tak henti menatap wajah perempuan di hadapannya yang tampak tersenyum tipis melihat air hujan di luar sana. Seperti sepaket pemandangan sempurna yang Tuhan kirimkan untuknya. Wajah Nela tidak pernah membosankan. Selalu cantik bagaimanapun keadaannya. Bahkan, berkali-kali Fabian bertanya dalam hatinya, apakah benar gadis berhijab biru muda yang selalu hadir dalam bayangan mimpinya benar-benar nyata? Tapi setiap kali bertanya hal itu pada hatinya, selalu saja seperti ada yang menjawab, ada yang kurang, dalam benaknya. Apapun itu, Fabian selalu menepiknya. Yang pasti perempuan di depannya itu sangatlah indah dan nyata. "Nel, kamu gak mau punya pacar?" Spontan Fabian bertanya itu tanpa berkedip. Sedangkan perempuan yang ditanya malah melebarkan mata dan tampak mengernyit. "Maksudnya?" Nela menganga. Maksud aku partner gitulah." Fabian mulai tersadar dari lamunannya. Ia menjadi gugup. Nela tertawa kecil sembari menyesap ais matchanya lalu berkata, "Gak mau pacaran?" "Ah, kenapa?" tanya Fabian cepat dan penasaran. "Malu aja sama status. Udah janda. Malah pacar-pacaran. Kayak ABG aja," kekehnya. Bukan sekali atau dua kali Nela mendengar pertanyaan itu. Sepertinya setiap kali ada kesempatan berbincang dengan orang lain, hal yang tak pernah luput ditanyakan adalah tentang sisi percintaannya. Bagaimana tidak, perempuan cantik dan berbakat itu tentu saja menjadi idaman para lelaki, terlebih dengan statusnya yang single. Fabian mendengus pelan dan menimpali. Apa salahnya sama status itu? Pacaran atau tidaknya kan itu hak semua orang. Selagi gak ngerugiin siapa-siapa ngapain malu. Nela mengangguk pelan dan menghela napas. Tapi bukan itu aja sih alasan aku. Saya nyaman dengan kesendirian ini. Ah, masa sih? Kamu benar-benar menikmati kesendirian ini? Atau kamu mau langsung dinikahin aja? Tanya Fabian bersungut-sungut. Nela tergelak. Lalu menutup kembali mulutnya lalu menjawab. Gak langsung nikah juga dong. Kak, tadi katanya gak mau pacaran. Tapi serius kamu nyaman sendiri gini? Tanya Fabian serius. Ya walaupun udah 2 tahun lebih. Tapi aku ngerasa kepergian Randy masih baru kemarin. Aku merasa dia masih ada. Hanya saja kita terpisahkan oleh jarak. Seperti hubungan jarak jauh. Nela terkekeh lagi.
Sedangkan Fabian hanya terdiam dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Kamu masih sangat mencintai suamimu. Pertanyaan yang sebenarnya sudah pasti hanya ada satu jawaban. Tapi, Fabian tampaknya hanya sedang menguji. Kamu harusnya sudah tahu apa jawabanku. Kenapa kamu tanya hal itu? Nella berbalik tanya. Ya apa salahnya kan kalau aku mendengar sendiri jawaban itu, balas Fabian. Nella menggigit bibir dengan pandangan yang melihat ke arah bawah lalu berkata, Randy, punya ruang khusus di hati aku. Ruangan dan tempat yang mungkin gak bisa tergantikan. Tapi aku gak mau naif sama kehidupan. Kak, aku takut munafik kalau aku bilang gak pernah ingin menikah lagi. Mungkin bukan sekarang. Tapi kehidupan yang akan mendatang gak akan ada yang tahu akan seperti apa. Apa ada orang lain, atau kamu sedang jatuh cinta pada seseorang? Pertanyaan yang cukup nekat dari Fabian. Entah mengapa selama 2 tahun mengenal Nella, baru kali ini ia berani membuka perbincangan mengenai hal yang dalam. Seseorang, Nella terhenti. Ia menimbang-nimbang akan menjawab apa. Selama ini tak pernah ada yang bertanya sedemikian jauh padanya. Seketika hening, hanya terdengar suara derasnya air hujan dan gemuruh kecil dari langit. Mata Fabian tak sengaja menilik ke arah layar ponsel di atas meja yang menyala. Tampaknya ada sebuah panggilan telepon masuk di ponsel milik Nella. Sekilas ia melihat background yang digunakan pada layar ponsel itu. Potret seorang perempuan berhijab hitam dengan seikat mawar putih tangannya. Bentar ya, Kak. Nella langsung menerima panggilan telepon itu. Sedangkan Fabian hanya tersenyum tipis dengan tatapan yang berkedip menatap wanita itu. Ia menghela napas panjang kemudian menyesap minumannya. Pria itu menatap pemandangan luar jendela dengan tatapan kosong. Entah hantu apa yang merasuki jiwanya hingga ia berani menanyakan perasaan perempuan itu. Ada rasa sesal telah melakukannya. Tetapi di lain sisi, Fabian seperti menangkap suatu hal yang sebenarnya dirasakan oleh Nella. Hujan mulai reda. Hiruk-pikuk suasana di stasiun membuat Ratna mulai gelisah karena tak kunjung bertemu putrinya. Sembari menoleh ke sana kemari, Ratna terus berujar dalam sambungan telepon. Kamu teh di sebelah mana sih, Shift? Tanya Ratna dalam sambungan telepon. Aku lagi supermarket dulu, Bu. Tunggu di dekat loket depan aja ya, biar gampang ketemunya. Sahut seseorang di seberang panggilan. Ya udah, Ibu duduk di kursi sebelah loket ya. Ratna melangkah pelan ke arah sebuah kursi dan mendudukinya. Beberapa saat kemudian, suara seorang gadis membuyarkan lamunannya. Ibu, suara itu membuat Ratna menoleh. Lalu dengan mata yang berbinar-binar, ia langsung beranjak dan melangkah ke arah seorang gadis cantik dengan hijab merah jambu. Kemudian mereka syifak mendekap. Masya Allah ibu teh kangen pisan sama kamu. Ratna mendekap erat putrinya itu. Aku juga kangen banget sama ibu. Ibu sehat kan? Ujar gadis cantik itu. Alhamdulillah, ibu sehat. Yuk, langsung ke rumah saja. Ibu mau masakin makanan kesukaan Siva. Wajah mungil dan cantik itu tersenyum lebar mendengarnya. Ia kemudian semakin bersemangat dan bergegas menuju tempat ibunya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, kini Ratna dan putrinya sudah tiba di kediaman Raska. Rumah besar dan mewah di depannya membuat mata bulat gadis itu melebar dengan mulut yang menganga. Rumahnya besar banget, Bu. Iya, yuk. Ibu Siva kamu dulu sama pegawai yang kerja di sini. Setelah meletakkan beberapa tas dan satu koper di beranda depan, Ratna mengajak putrinya berkenalan dengan para pegawai di rumah besar itu. Waduh cakep amat ini anak perawan. Suara seorang wanita yang tampaknya lebih muda dari Ratna tersenyum dan menyapa hangat gadis itu. Kenalkan, ini Siva, anak saya yang sering saya ceritain itu. Lin, ini namanya Teh Maya. Dia juga kerja di sini sama ibu, ucap Ratna yang memperkenalkan keduanya. Siva dan Maya saling mendekap dan sempat berbincang sedikit. Lalu dilanjut dengan perkenalan pada Pak Basit yang merupakan kepala satpam di rumah itu dan pada Pak Kusni penanggung jawab kebersihan taman dan kebun di rumah itu. Cantik pisan anak Bu Ratna, kayak artis ini mah. Ujar Basit yang terpana melihat kecantikan darah muda di depannya. Menurutnya wajah Siva sangat cantik seperti artis. Ratna tertawa kecil kemudian berkata, Alhamdulillah, Pak. Jadi, Siva teh insya Allah mau tinggal sama saya di sini. Soalnya Siva dapat beasiswa di IPB.
Wah bagus atuh kalau gitu. Daripada ngekos apalagi bolak-balik Garut Bogor. Mendingan juga tinggal di sini temenin ibu kamu. Hehe. Kusni terkekeh. Setelah beramah tamah dengan seluruh pekerja di rumah itu, serta berkeliling sebentar untuk melihat-lihat seisi rumah, Ratna mengajak Siva ke kamar yang sudah ia sediakan di lantai 2 untuk putrinya. Sebuah kamar yang cukup luas dan tampak lengkap dengan sebuah kasur tipe king size. Kemudian sebuah lemari pakaian besar, lalu ada kamar mandi kecil di kamar itu. Besar banget kamarnya, Bu. Apa gak berlebihan kalau Siva harus tinggal di kamar ini? Apalagi kamar ibu dan Temaya malah di bawah. Ujar Siva yang tampak gundah dan tak enak hati. Gak apa-apa, lagian di lantai bawah itu kamarnya sudah full semua sama pekerja di sini. Nah, Nak Raska juga gak keberatan kok kamu nempatin kamar di lantai ini. Ratna tersenyum hangat sembari membantu merapikan barang-barang putrinya. Tuan Raska baik banget ya, Bu. Sampai gak keberatan gitu aku ikut tinggal di sini, ucap Siva. Iya, dia mah baik sekali orangnya. Kita doakan saja. Semoga masalah yang dihadapinya bisa cepat selesai. Supaya beliau bisa berkumpul lagi dengan kita di rumah ini, kata Ratna. Wanita itu seringkali menceritakan tentang majikan mudanya itu. Tentang segala kebaikan yang selama ini ia dapatkan dari Raska. Siva banyak mendengar tentang pria itu. Hingga tanpa ia sadari rasa kagum mulai tumbuh di hatinya meskipun belum pernah bertemu langsung dengan pria bernama Raska itu. Kata ibu Tuan Raska sudah punya pacar yang pengacara itu. Kok aku gak pernah dengar ibu cerita tentang kelanjutan hubungan mereka? Tanya Siva. Gak perlu diceritakan lagi soal mereka. Karena hubungannya sudah berakhir. Ratna menatap dengan senyuman getir pada putrinya. Seolah bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh majikan yang sudah seperti putranya sendiri. Siva menautkan alis tebalnya. Lalu kembali bertanya. Maksudnya mereka udah putus gitu? Ratna mengangguk. Sudah lama juga putusnya. Sebelum Nak Raska di penjara. Alasan putusnya apa, Bu? Maksud aku Tuan Raska itu kan ganteng. Pinter. Kaya juga. Terus pacarnya yang pengacara itu kan cantik, cerdas dan kaya juga. Kenapa mereka bisa kandas? Ratna tersenyum hangat dan berujar dengan lembut. Fisik dan kekayaan itu bukan menjadi patokan dua insan bisa berjodoh. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar fisik dan harta. Yaitu hati. Siva menghentikan sejenak aktivitas merapikan pakaiannya. Ia menoleh pada sang ibu yang tampaknya mulai melankolis menjelaskan suatu hal. Ia melangkah dan duduk di sisi tempat tidur bersama sang ibu. Apa selama bertahun-tahun mereka menjalin hubungan? Tidak adakah cinta yang tersisa? Siva berpikir. Cinta yang mereka jalani itu ternyata bukan karena hati. Cinta yang tumbuh selain karena pilihan hati sepertinya tidak akan bisa kekal. Akan selalu ada alasan untuk berpisah. Ratna mengusap lembut puncak kepala putrinya sebelum melanjutkan. Tapi ibu bersyukur. Kalau akhirnya Raska tidak berjodoh dengan Miranda. Nggak tahu kenapa justru itu yang ibu harapkan. Ratna tersenyum lebar. Kok begitu, Bu? Kenapa memangnya? Siva terheran. Miranda itu tidak pernah benar-benar cinta sama Raska. Sejauh itu Raskalah yang banyak berkorban dan berjuang. Apalagi hubungan mereka terhalang restu orang tua. Ibu kasihan sama Raska. Dia rela terjerumus ke lembah kelam hanya demi mengejar sesuatu yang tidak akan pernah ada ujung kepuasan. Pada akhirnya dia yang harus menderita. Papar Ratna. Tak ada komentar dari Siva. Karena gadis itu tampak termangu mendengarkan. Lalu Ratna melanjutkan berujar. Raska itu sangat baik dan polos sebetulnya. Dia hanya butuh sandaran dan kasih sayang dari orang-orang yang berhati tulus untuk mengajaknya ke jalan yang benar. Dia terlalu rapuh untuk berjalan sendirian, tapi selalu terlihat kuat jika sedang berkorban. Bukti ketulusan hatinya kini sedang ia tebus di balik jeruji besi. Ratna menghela napas sejenak, pun matanya mulai berkaca-kaca. Siva pun terharu, terasa jelas bagaimana perjuangan pria itu selama ini. Ia mengerti dan mempunyai sebuah alasan jelas mengapa ia mengagumi sosok itu. Ibu kapan lagi ketemu sama Tuan Raska? Tanya Siva yang tiba-tiba begitu bersemangat. Kayaknya 2 minggu lagi. Kenapa emangnya? Ratna mengernyit. Aku ikut ya, Bu. Aku kan belum pernah ketemu sama dia. Anggap aja ini silaturahmi pertama kami dan aku mau bilang terima kasih sama dia.
ujar Siva dengan senyuman manis.